Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, hari ini kita bertemu untuk mengetengahkan satu tema dalam kajian kita. Bersegeralah berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan adalah menjadi satu hal yang demikian penting bagi kita umat Islam. Ada satu dalil perintah Allah untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan itu, dalam arti kata bersegera, adalah Quran surat Al-Baqarah 148. Al-Baqarah ayat 148 ini terjemahnya saya bacakan, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jadi Allah menyuruh kita, ada perintahnya, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Ini satu dalil yang disampaikan oleh Allah, sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu. Lalu kemudian kita juga tahu, seperti di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, apabila kita berbuat kebaikan dan kita orang yang bersegera, maka akan kami berikan imbalan. Saudara-saudaraku seiman, sungguh adalah orang-orang yang selalu bersegera itu adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Allah, yang begitu dekat dengan Rasulullah, karena Allah dan Rasulnya memberikan kita perintah untuk melaksanakan kesegeraan itu. Kuncinya kan bersegera. Berbuat kebaikan banyak, tapi kunci utama adalah bersegera. Artinya setiap waktu laksanakan segera, karena menurut ayat Al-Qur'an, hari ini adalah harimu, maka engkau harus berkualitas. Jadi milik kita hanya hari ini, detik ini, ketika saya bicara, inilah hari kita. Oleh karena itu, kata Allah, bersegeralah. Dan kami akan memperkenankan doamu, dan kami akan memberikan imbalan kepadamu apabila engkau bersegera berbuat kebaikan itu. Ini salah satu Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Lalu kemudian, sebenarnya bersegera itu adalah orang-orang yang saleh. Setiap orang yang berbuat kebaikan dengan bersegera, maka itu adalah ciri-ciri orang yang saleh. Dan Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 114, mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang munkar, dan bersegera mengerjakan pelbagai kebajikan. Jadi ada banyak sekali ayat sebagai dalil untuk kita berbuat segera itu. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya. Kemudian di surat Al-Baqarah 195, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah tidak tinggal diam. Sudah ada firman-Nya, hanya saja kita terkadang lupa atau tidak membaca firman Allah ini, bahwa sesungguhnya Allah akan melihat sekecil apapun yang kita lakukan. Ini kan motivasi bagi kita. Untuk apa? Untuk kita selalu berbuat kebaikan, bersegera berbuat kebaikan. Nah, karena kata Allah di dalam Quran Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Masya Allah. Jangankan orang lain yang akan memberikan kebaikan kepada kita, Allah akan membalas kebaikan kita. Ya tentu kita berharap pahala dari Allah tentunya. Kebaikan dari Allah itu rahmat.
Apabila Allah sudah memberikan rahmat kepada kita, tunggulah. Semua segala sesuatu yang kita lakukan yang sulit, persoalan, masalah-masalah, penyakit akan dimusnahkan, akan dipunahkan oleh Allah. Itu janji Allah. Kalau Allah sudah menjanjikan diberikan rahmatnya kepada kita, segala sesuatunya akan mudah dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kenapa kita harus berbuat segera? Lalu kemudian imbalan itu tidak satu. Masya Allah, ini surat Al-Baqarah 261. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Al-Baqarah 261 ini memberikan motivasi pula bagi kita untuk berbuat kebaikan, bersegera berbuat kebaikan. Saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh atau jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Bersegeralah. Karena seperti kita melihat dari firman Allah di surat Al-Insyirah ayat 7, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi artinya Allah tidak ingin ada kekosongan, ya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan jangan ada waktu yang kosong untuk berbuat kebaikan. Karena apabila satu kekosongan pada saat tertentu, maka itu akan diisi oleh keburukan. Itu Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, jangan tunda-tunda. Dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain, buatlah itu bermakna. Ya. Ada sebuah filosof atau falsafat hidup dari kita umat Islam ini. Ya. Rasulullah bersabda itu, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Jadi sebenarnya bukan tidak punya dasar kita ini untuk melakukan kesegeraan di dalam berbuat kebaikan itu. Kata Rasulullah, gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Jadi hadis riwayat Hakim dalam sabda Rasulullah itu jelas mengingatkan kita untuk tidak menunda-nunda sedetik pun dalam berbuat kebajikan. Ya, siapa lagi kalau bukan Rasulullah yang menjadi panutan kita? Lalu kemudian ada esok yang sangat menakutkan. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah? Rasulullah bersabda, pagi-pagi kamu masih menjadi seorang mukmin, tetapi ingat, sore-sore kamu bisa menjadi seorang kafir. Tadi disebutkan bahwa akan ada zaman yang sangat menakutkan. Itu riwayat yang disabdakan oleh Rasulullah. Tidak datang suatu zaman melainkan apa yang sesudahnya itu tentu lebih buruk daripada zaman itu sendiri. Itu yang paling menakutkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kita tidak bisa berhenti untuk melegakan hati sedikit pun, kecuali kesegeraan dalam berbuat kebaikan. Karena kalau kita
tenang, merasa sudah selesai perbuatan kita, pada saat yang bersamaanlah keburukan akan muncul. Jadi saudaraku, tidak ada kehidupan ini yang sia-sia kecuali kita harus memberikan manfaat, harus meluangkan waktu demi waktu untuk berbuat kebaikan tersebut. Saya pikir itu yang perlu kita ingat, apalagi di hari-hari belakangan yang penuh dengan fitnah ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah. Semoga kita dalam rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.